Baik, ayah dimulai acaranya. Yes. Baik, ayah bunda. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadzah Efrilia selaku Kepala Sekolah TKIT Insan Permata Malang. Juga yang saya hormati Asatidah TKIT Insan Permata Malang. Yang saya muliakan dan yang kita tunggu-tunggu kajian keilmuan beliau, Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA. Dan yang saya hormati pula ayah bunda yang luar biasa karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan acara SOT, Sekolah Orang Tua Online, Sabtu tanggal 20 Maret 2021 atau 6 Sa'ban 1442 Hijriah. Tidak ada kata-kata yang indah selain kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini ayah bunda bisa menyempatkan dan berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara sekolah orang tua online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing dan mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya. Dan hingga kini kita semua bisa terus mengamalkannya. Semoga kita sebagai umat Islam selalu istiqomah dalam mempelajari syariat Islam yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan serta menjadi sebuah perantara kita untuk dipertemukan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu acara hingga selesai. Kegiatan SOT Sekolah Orang Tua pada pagi ini mengambil tema Tazkiyatun Nafs dalam mendidik anak dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah TKIT Insan Permata Malang. Kemudian sambutan dari Ketua FSOG dan dilanjutkan acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA dengan tema Tazkiyatun Nafs dalam mendidik anak. Selanjutnya acara tanya jawab dan kemudian ditutup dengan doa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah acara kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara awal hatta akhir nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara tilawah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Hifzah Faiqa Az-Zihni dari kelas A2 Umar bin Khattab. Surat yang dibaca adalah surat Al-Adiyat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an,
maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kepada Ananda Hifza Faiko Azini dari kelas A2 Umar bin Khattab, disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabaha, fal muriyati qadha, fal muriyati qadha, fal muhirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasaqna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu bil ghairi lasyahid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idin lahum. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Maha benar Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Hifza Faiko Azini dari kelas A2 Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah TKI IT Insan Permata Malang kepada beliau Ustadzah Efrilia. Kami persilahkan. Terima kasih Ayah Ismati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda semua, senang sekali pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk bertemu, bertatap muka meskipun masih secara virtual, tapi semuanya itu atas berkat rahmat Allah semata. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain tentunya untuk masih bersama-sama di sini berkumpul dalam satu agenda rutin kita, yaitu sekolah orang tua yang kita adakan dalam setiap bulannya. Shalawat serta salam kita aturkan pada ketua sana kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabi'at, dan para pengikut beliau istiqomah hari zaman. Dan semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dalam meneladani sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayah bunda semua yang pada kesempatan pagi hari ini diberi kesempatan untuk hadir pada acara SOT Ayah Bunda Politeknik Insan Permata. Yang kami hormati Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan tausiah kepada kita semua, menguatkan hati-hati kita, apalagi ini menjelang bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini sudah sangat dekat sekali. Dan yang kami hormati para asatidzah Politeknik Insan Permata Malang, serta ayah bunda semua yang pada kesempatan hari ini diberikan Allah kesempatan untuk hadir seperti itu. Ayah bunda semua, spesial sekali pada kesempatan SOT kali ini ya, karena Masya Allah yang memandu SOT kita pada pagi hari ini lain daripada yang lain. Terima kasih jazakallah khairan katsir Ayah Handa Mas Fati yang telah berkenan untuk ini ya, bersama-sama membersamai SOT pada kali ini seperti itu. Nah, sebelum ini ya, saya menyampaikan beberapa hal. Saya ingin pada kesempatan ini silakan ayah bunda menuliskan satu kata penyemangat buat kita semua yang ada di sini untuk mengawali hari ini gitu ya. Monggo. Sudah ada di chat?
Satu kata penyemangat. Boleh Ustazah, monggo yang mengawali. Semoga berkah, Masya Allah, amin. Bismillah. Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah kita bersama-sama. Semangat, Masya Allah, masih bersemangat ya, Bunda Ayah, Bunda Mbak Zahira. Alhamdulillah, segala puji milik Allah semata. Thalabul ilmi bersama Bismillah barokah, Masya Allah, dari Ummu Masraj. Belajar bersama-sama, Bismillah, Masya Allah. Pertolongan Allah sangat dekat, betul sekali ya. Bismillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Masya Allah ya, Bismillah, lillahi kafah. Ya, Bismillah. Ya, jadi Masya Allah ya, saya sangat senang sekali pagi hari ini Ayah Bunda masih bersemangat. Ayo semangat, Masya Allah, dari Mas Saka, Bunda Mas Saka. Ya, jadi saya khususnya secara pribadi sangat senang sekali kita semua, baik Ustazah, Allah Akbar, masih diberikan Allah ini ya, kesempatan dan semangat itu masih ada gitu ya. Tidak surut ya, baik asatidzah maupun ayah bunda semua. Di sini ada guru-guru hebat, guru-guru anak-anak kita, itu ayah bunda semua gitu ya, yang sudah Masya Allah ya, 1 tahun hampir gitu ya, dalam tahun ajaran ini telah membersamai Ananda semua belajar dari rumah ya. Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ayah bunda semua yang telah mendampingi ya Ananda semua, sehingga pada saat ini Ananda masih aman gitu ya dalam dekapan ayah bunda dan dalam pengasuhan ayah bunda semua. Jazakumullah khairan katsira. Dan saya ucapkan terima kasih juga kerjasamanya, tidak hanya pendampingan, tentunya ayah bunda yang telah menunaikan kewajibannya kepada sekolah gitu ya. Semoga itu menjadi sebuah nantinya menjadi jariah ya, dan menjadikan ilmu yang diterima anak-anak semua, anak-anak kita semua menjadi barokah gitu ya. Jazakumullah khairan katsira. Ayah bunda semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya yang pertama akan memberikan beberapa informasi begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan yang mungkin sudah sering terdengar gitu di berita, di sosmed gitu ya, terkait dengan pembelajaran tatap muka yang nanti apakah semester 2 akan ada tatap muka, Ustazah? Mungkin ada bertanya-tanya karena dari Pak Aki sendiri sudah sudah mengeluarkan statement gitu, baik itu yang kita lihat, kita baca, kita dengar di media massa atau dimanapun itu, yakin nanti ketika semester tahun ajaran baru akan ada tatap muka pembelajaran offline gitu ya. Dan kami dari Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri juga sudah mulai dihimbau seperti itu untuk mempersiapkan beberapa persiapan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Nah, begitupun misalnya persiapan dari segi sarana prasarana, persiapan dari segi strategi pembelajaran. Nah, kita tinggal banyak-banyak berdoa. Mungkin ayah bunda sekalian ya, karena manusia hanya bisa berencana, hanya Allah yang mengetahui ya nanti seperti apa, hanya yang berkehendak seperti itu ya. Nanti di awal tahun baru itu semoga kita benar-benar bisa melakukan tatap muka bersama anak kita tercinta. Nah, ini pun juga ya kita semua berdoa pandemi ini segera berakhir, semoga ayah bunda dan Ananda dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita nanti bisa bertemu kembali di sekolah anak-anaknya Ustazah semua ya, nanti semoga diberikan kesempatan oleh Allah. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Yang kedua informasinya, pada saat ini PAUD ITN Islam Permata
sedang menggelar festival begitu Ayah Bunda, festival berkisah, di mana festival ini yang dengan tujuan begitu ya, pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah bagaimana kami ingin mengenalkan Ananda itu kepada sosok idola kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah pada momen Isra Mi'raj kemarin beberapa hari, kurang lebih 4 hari, kami telah membacakan dan memperdengarkan sirah Rasulullah, meskipun mungkin itu belum keseluruhan. Nah, harapannya mungkin Ayah Bunda juga bisa melanjutkannya nanti di rumah bersama Ananda, menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, festival berkisah ini tujuannya adalah bagaimana Ananda itu tahu dan mengidolakan gitu ya. Jadi idolanya sudah berubah, bukan lagi mungkin Iron Man, Superman atau dan sejenisnya kayak gitu ya, tapi sudah berubah kepada hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tujuannya adalah bagaimana melatih Ananda untuk cerdas literasi ya, untuk mengungkapkan bahasa ekspresif gitu ya. Tidak apa-apa meskipun dengan celoteh Ananda yang mungkin masih sebatas kata gitu atau frasa gitu ya. Coba diikutkan saja ya Bunda, karena memang ini adalah momen bagaimana selain itu semua juga melatih kepercayaan diri Ananda untuk tampil gitu ya. Nanti silakan bisa berlomba-lomba Ayah Bunda mendokumentasikan dokumentasi terbaik Ananda untuk mengikuti festival berkisah ini gitu ya. Bukan hadiah, bukan apa tujuannya, tapi bagaimana anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang cinta kepada Islam, kepada Rasulnya, kemudian berani gitu ya, bagaimana menceritakan kisah-kisah heroik Rasulullah dan para sahabat seperti itu ya. Monggo nanti masih ada waktu atau kesempatan untuk mengikuti festival berkisah ini. Ini sebagai syiar kita. Yang jelas inilah syiar, bukan lomba gitu ya. Memang syiar bahwa kita pun mencoba mensyiarkan ya, mensyiarkan sirah ini, mensyiarkan Islam ini ke masyarakat luas gitu ya, bahwa Islam Permata sebagai sekolah Islam terpadu juga insya Allah pembelajarannya atau penanaman akidah akhlak gitu ya, itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian yang berikutnya, memang informasi berikutnya adalah pada saat ini kita tinggal masuk satu tema lagi gitu ya, pada pekan depan, 3 pekan ke depan sebelum Ramadan. Jadi sudah dekat Ramadan, tinggal 3 pekan lagi. Ini adalah tema keempat kita, yaitu tema temanku, yang dimana nanti Ananda akan ini ya, mengenal lebih dekat temannya. Ini kami maksudkan adalah ketika pembelajaran virtual, kami akui bahwa jarak Ananda satu dengan yang lain itu masih belum terlihat akrab gitu ya, karena memang ketemunya hanya di layar HP atau layar laptop gitu ya. Kalau mungkin di hari-hari biasa di sekolah gitu misalnya, itu bisa sangat erat atau akrab sekali gitu ya, main bersama, gulung-gulung bersama. Tapi memang karena keterbatasan jarak, akhirnya Ananda hanya bisa memandang wajah saudaranya gitu ya. Jadi harapan kami memang dengan tema temanku ini, Ananda lebih mengenal dekat teman-teman, terutama satu kelasnya. Dan nanti ada satu puncak tema yang spesial gitu ya untuk Ananda semuanya, yang harapan kami memang ini bukan menjadi sebuah beban buat orang tua, tapi bagaimana ini ada sebuah empati, ada sebuah bagaimana sunnah Rasul gitu ya, tahabu gitu ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu memberikan hadiah kepada saudara atau sahabatnya gitu ya. Jadi nanti Ananda mulai bersamaan dengan pengambilan modul hari Senin itu bisa menyiapkan hadiah untuk satu hadiah saja untuk nanti diberikan kepada salah satu teman dalam satu kelasnya. Itu puncak tema kami di tema keempat ini. Mohon kerjasama Ayah Bunda. Hadiahnya tidak perlu mahal, hanya hanya 15.000 saja kurang lebihnya, dengan biaya yang tidak mahal gitu ya. Kami juga memikirkan kalau hadiahnya saja mungkin tidak mahal, bagaimana nanti ngasihkannya. Makanya nanti untuk pemberiannya
dikumpulkannya pada saat pengambilan modul 4. Nah, nanti diberikan kepada teman itu pada saat pengambilan modul Ramadan bulan depan, insya Allah seperti itu, agar juga tidak memakan biaya ongkir ngaten nggih. Jadi itu nanti kami akan sounding di pembelajaran tematik agar Ananda juga bersemangat gitu ya menyiapkan hadiah terbaik untuk salah satu temannya gitu. Insya Allah itu program kami. Kemudian nanti tanggal 10 April insya Allah akan ada rapotan ngaten ya. Jadi penyampaian laporan perkembangan karakter ketiga dari Ananda semua, insya Allah itu. Nah, setelah itu Ramadan kami tetap ada program pembelajaran seperti biasanya, yang tentunya muatannya lebih ke penguatan di bulan Ramadan. Nah, itu saja ya Bunda semua yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua masih Allah kuatkan dan beri kesabaran gitu ya untuk senantiasa mendampingi Ananda belajar dari rumah, dan bagaimana nanti ke depannya insya Allah kita semua baik ustadzah maupun ayah bunda semua sama-sama mendoakan Ananda menjadi anak yang solih-solihah, menjadi generasi robbani, generasi ulul albab gitu ya, yang menjadi agen perubah nanti ya, para generasi yang akan memimpin negeri ini, Pak, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyambutan tadi di acara awal. Dan kita kosongkan gelas bersama-sama, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin, sehingga akan menambah kekuatan kita begitu ya untuk senantiasa mendampingi Ananda di rumah. Kurang yang maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ustadzah Filia yang telah memberikan info-info terkait dengan kegiatan Ananda di TKIT Insan Permata Malang. Sekali lagi dihaturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua FSUG. Kepada beliau, disilahkan. Sekali lagi saya ulang kembali, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FSUG. Apakah beliaunya sudah hadir Bu di Anissa? tempat majelis? Atau yang mewakili? Ngapunten, Ayah, kemarin ini Bu Anissa menitipkan pesan dari cukup dari sekolah nganten mawon. Oh gitu. Oke, berarti kita lanjut di acara selanjutnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana acara inti ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA dengan tema Tazkiyatun Nafs dalam mendidik anak. Perlu diketahui ayah bunda, amanah beliau sekarang adalah menjadi Permata Malang, juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya informasikan kepada ayah bunda semuanya bahwa mohon untuk sebelum tausiah disampaikan, pertanyaan mohon untuk dapat dituliskan di kolom chat.
Sekali lagi kami informasikan kepada ayah bunda bahwa mic untuk dimatikan, dan jika ada pertanyaan silakan dapat dituliskan di kolom chat. Kepada Al-Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA, kami persilahkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Dah. Yuk lihat. Yuk lihat. 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 Kita yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kepala PAUD ya. Dan juga para guru, ayah bunda dan ananda yang juga turut menemani. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semua. Sehat hatinya, sehat akal pikirannya, sehat keluarganya, sehat fisiknya juga. Pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan anak terkait dengan tazkiyatun nafs, upaya pembersihan diri di masa depan anak-anak kita. Semoga tidak bosan ya, belajar terus cara dalam mendidik anak, memperbarui dan juga memperbanyak ilmu tentang pendidikan anak, meskipun di sini para orang tua PAUD itu rata-rata masih muda-muda ya, kecuali kalau sudah anak yang ke-5, ke-6 itu orang tuanya sudah mulai berumur ya. Tetapi belajar ilmu tentang pendidikan anak tidak pernah berhenti. Walaupun kalau boleh dikata terlambat, sebab dalam tradisi orang-orang soleh dulu ketika ada yang bertanya kepada seorang tokoh, seorang ulama, ajari aku usianya berapa tahun, anak saya usianya 4 tahun. Kalau kamu baru belajar mendidik anak ketika anak sudah usia 4 tahun, itu sudah terlambat. Nah, terus kapan agar tidak terlambat? Semestinya belajarnya itu sebelum menikah, itu belajar ilmu tentang mendidik anak. Tapi masalahnya kebanyakan kita sebelum menikah itu dalam mencari duit itu seringkali kemudian tidak kita gunakan saat kita bekerja. Tetapi kita menghadapi persoalan yang pasti, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka penting kemudian kita menyiapkan diri kita dengan ilmu, sebab apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bihi ilmun. Jangan melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, karena pendengaran, penglihatan, serta hati kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayah bunda, bekal ilmu dalam mendidik anak ini semakin penting kalau kemudian kita menghadapi realitas seperti ini. Dalam terkait dengan pendidikan anak itu seperti ini. Satu, kita dihadapkan pada realitas pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban atau mas'uliyah. Segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan biasanya diawali dengan pemahaman berkaitan dengan pedoman yang harus disiapkan. Mungkin di sini ada ibu-ibu, terutama akuntan ya. Seorang akuntan itu ketika membuat laporan keuangan pasti berdasarkan pedoman. Ya, kalau ada laporan keuangan disusun tanpa pedoman, nah itu sudah diminta direvisi, diulang agar sesuai dengan pedoman. Ya, nah, demikian pula pertanggungjawaban mengharuskan kita untuk melihat pedoman itu agar pertanggungjawaban kita tepat. Ya, pertanggungjawaban dikatakan baik, laporan dikatakan baik bila apa yang dilaporkan selaras dengan pedoman yang telah disiapkan. Dengan ilmu ya, dengan ilmu. Terus kemudian yang kedua, tantangan keluarga kontemporer. Ada seorang tokoh dari Kuwait kalau tidak salah, beliau ini seorang konselor ya, konselor dalam dunia rumah tangga dan juga remaja. Beliau mengatakan begini, hati-hati kita para orang tua, walaupun konteksnya adalah konteks negara Arab ya, tetapi ini bisa kita ambil inspirasinya. Di dunia ini 20 tahun ke depan yang memiliki tren naik ya. Ada gerakan yang trennya itu naik terus. 3 gerakan ini adalah yang pertama gerakan ateis, yang kedua narkoba, dan yang ketiga pasangan sejenis homo dan lesbi. Nah, ini 3 gerakan yang memiliki kecenderungan untuk naik jumlah orang-orang yang mengikuti dan terpengaruh 20 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh seorang tokoh pendidikan itu dan cuplikan videonya ya cukup viral ya karena saya sudah mendapatkannya. Nah, ini mengharuskan kita ayah bunda untuk berhati-hati. Kita menginginkan dan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi bahwa anak-anak kita itu tetap berada di jalan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Para orang tua yang berpengaruh ya apakah menjadikan anaknya Majusi ataukah Yahudi ataukah Nasrani. Nah, 3 hal tadi yang dikhawatirkan oleh tokoh pendidikan ini ya namanya Syekh Jasim Mutawi, melihat ada kecenderungan gerakan yang menjauhkan anak-anak kita dari fitrahnya. Narkoba itu kan tidak selaras dengan fitrah. Allah memberikan karunia akal kepada kita dan anak-anak kita tujuannya agar nanti saat menghadapi masalah akal itu digunakan. Jangan sampai ketika menghadapi masalah dilupakan dengan cara menghilangkan akalnya, dengan mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi orang yang mabuk itu sebetulnya tidak siap menghadapi dengan masalah. Masalah dilupakan dengan cara menghilangkan akalnya. Padahal akal dianugerahkan oleh Allah agar digunakan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi. Dan itu tantangan ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, sekarang sangat dimungkinkan ada upaya-upaya yang menjadikan nanti narkoba itu legal dan sebagainya. Nah, perlu berhati-hati. Kemudian begitu juga pasangan sejenis itu juga tidak selaras dengan fitrah. Ya, tidak selaras. Jadi tantangan kontemporer kita cukup berat. Demikian pula dengan ateis itu juga tidak selaras dengan fitrah. Karena makna fitrah itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat tantangan-tantangan ke depan semakin besar, semakin berat, mari ayah bunda kita menyiapkan diri dengan baik dalam rangka mendidik dan mengarahkan masa depan anak-anak kita. Kemudian tadi di pengantar sudah disampaikan yang ketiga,
bahwa kita perlu menyiapkan kepemimpinan umat, ya. Selaras dengan doa panjenengan semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya, pemimpin perlu disiapkan, ya, pemimpin perlu disiapkan. Pemimpin tidak muncul dengan sendirinya. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu ada juga pemimpin itu muncul di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita perlu menyiapkan agar kita memiliki kontribusi yang berarti bagi kepemimpinan umat ini. Terus kemudian yang keempat, pentingnya mendidik anak itu sebagai bekal dunia dan akhirat. Ya, tentu kita tidak menginginkan orang-orang yang kita cintai yang dari pagi sampai malam hingga pagi kembali kita berpikir tentangnya, kemudian kita bekerja untuknya, semua daya dan upaya kita gunakan untuk menyiapkannya, tapi ternyata di akhirat atau bahkan juga di dunia, mereka justru menjadi penghambat kebahagiaan bagi para orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kalau dalam surat At-Tur ayat 21, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak dan keturunannya yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak yang beriman diikutkan dengan orang tuanya yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun, ya. Jadi harapannya anak-anak yang kita lahirkan memberi manfaat bagi diri kita, para orang tua, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Kuncinya ada dalam pendidikan. Kalau temanya terkait dengan tazkiyatun nafs ayah bunda, maka proses tazkiyah yang berarti pensucian itu, ya, ada beberapa pensucian yang harus kita lakukan. Okay. Beberapa pensucian yang kita lakukan, yang pertama adalah tazkiyah dalam visi keluarga, visi dan misi keluarga. Ya, apakah kemudian sebelum kita bicara visi dan misi, masalahnya keluarga rumah tangga kita itu punya visi dan misi apa tidak? Ya, perlu diingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kepemimpinan, yang diingatkan betul oleh Nabi itu adalah pertama wal imamu ra'in. Imam, presiden itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada kepemimpinannya. Setelah itu langsung lompat ke kepemimpinan rumah tangga, warrajulu ra'in. Ayah, suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Di situ Nabi tidak bicara tentang kepemimpinan organisasi, kepemimpinan lembaga, kepemimpinan partai, kepemimpinan apapun. Tetapi yang jadi penekanan adalah kepemimpinan umat dan kepemimpinan keluarga. Walaupun harus kita sadari ya, kita lebih disibukkan merumuskan visi dan misi lembaga, visi dan misi sekolah, ya, bahkan membiayai misalnya, ayo nginep di hotel, merumuskan visi dan misi sekolah karena mau diakreditasi ini oleh Dignas, ya misalnya begitu. Jadi fokusnya pada visi misi organisasi, perusahaan, lembaga. Sedangkan saya tidak tahu ini ayah bunda apakah sudah pernah nginep di hotel merumuskan visi dan misi keluarga. Ya. Padahal itu yang ditekankan oleh Nabi dan itu yang menjadi titik tekan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melakukan tazkiyah. Tazkiyatun nafas. Visi ini kan terkait dengan motif ya. Terkait dengan motif. Motif itu ada di dalam diri kita. Terkait juga dengan niat. Niat itu juga ada di dalam diri kita. Makanya dalam proses pendidikan anak yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah motif yang ada di dalam diri kita yang mewujud di dalam visi dan misi serta tujuan keluarga. Ya, sebetulnya kalau ayah bunda ingat ya ketika menikah dulu, waktu ada khutbah nikah, kalau misalnya masih ingat ya, mungkin waktu itu khotibnya menyampaikan ayat Nisa ukum harthul lakum
fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu merupakan ladang bagimu, maka datangilah, tanamilah ladang tersebut sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya, waqaddimu li anfusikum, lakukanlah yang terbaik untuk dirimu, siapkanlah dengan keluarga itu yang terbaik bagi masa depanmu. Artinya pernikahan itu tujuan utamanya bukan agar halal hubungan seksual, itu tujuan sekunder ya, bukan tujuan primer. Begitu juga ketika punya anak itu bukan tujuan primernya, tapi tujuan utamanya adalah menyiapkan anak yang merupakan kita sehingga membuat bangga bagi para orang tua yang menanamnya. Kalau di akhir surat Al-Fatah itu disebutkan ya, kalimat yu'jibu zurro'a, harapannya ya, kita para orang tua yang menyemai, menyirami, serta menanam anak-anak itu bangga, bukan sekedar kebanggaan dari aspek materi, tetapi juga kebanggaan dari aspek-aspek holistik, ada spiritual, ada material, ada sosial, yang puncaknya adalah kebahagiaan ukhrawi. Karenanya, ayah bunda yang dirahmati Allah, harus ditanamkan, disamakan keluarga, ayah bunda, disamakan dulu visinya. Apa visi membangun keluarga ini agar terarah ya. Sekolah-sekolah kita kalau tidak ada visi dan misi itu akreditasinya seperti ini, kok nggak selaras visi dan misinya. Tapi kita harus lebih khawatir terhadap akreditasinya Allah daripada akreditasinya manusia. Penilaian Allah harus lebih kita siapkan ya. Sehingga perlu kita satukan. Monggo dengan bahasa yang bebas, tapi paling tidak yang diharapkan adalah kita membangun rumah tangga yang menjadi etalase keluarga itu. Akidah dan keimanan Islam itu seperti itu. Akhlak Islami itu terwujud di dalam keluarga itu dan lain sebagainya. Di dalam membangun jati diri serta perannya sebagai rahmat bagi semesta alam. Setelah visi kita tazkiyah, kita bersihkan, disamakan ayah bunda, adalah ditazkiyah misinya, misi kehidupannya ini apa. Jadi menciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan ya, bukan tanpa misi, ada misi yang diharapkan. Ya, saya kira ayah bunda yang memimpin lembaga, yang punya perusahaan, ataupun juga yang mengelola sebuah usaha tertentu yang dan punya karyawan, ya nggak mungkin kemudian kita membangun lembaga tanpa visi, tanpa misi, kemudian bisa terukur, bisa terevaluasi, langkah-langkahnya pasti, tujuannya tepat, nah visi dirumuskan, misi pun juga demikian. Nah, misinya apa? Mewarnai keluarga dengan sibghah. Sibghah itu cetakan ya. Sibghah itu cetakan. Ibu-ibu kalau bikin cetakan kue, bikin kue itu kan perlu cetakan. Kalau dibuat kue itu dibuat dengan cetakan, maka bulat atau kue dulu apa ya? Ya banyak ya. Yang penting bahwa kalau ingin bentuk tertentu, maka ada cetakannya. Demikian pula, kalau ingin membangun generasi yang islami, generasi masa depan anak-anak kita, itu juga ada cetakannya. Cetakannya disiapkan, kemudian sibghah. Harapannya nanti anak-anak kita bisa memberi manfaat bagi seluruh makhluk dan membawa hidayah bagi alam semesta. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah visi kita tazkiyah, motif kita tazkiyah, misi kita tazkiyah, begitu juga tujuan-tujuan perlu dibersihkan di tazkiyah. Ya, apa tujuannya dirumuskan? Menjadi pasangan yang menyejukkan pandangan.
waj'alna lil muttaqina imama. Al-Hasan bertanya kepada Abu Sa'id. Belum bertanya begini, wahai Abu Sa'id, ayat yang menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, anak dan keturunan kami. Apakah yang dimaksud dengan qurrata a'yun ini nanti di dunia dan di akhirat? Kata Abu Sa'id, tidaklah. Tapi yang dimaksud oleh ayat itu adalah al-rajulul muslim, al-muslimu, seorang muslim. Memantul ya ke saya ya. Halo. Jelas Ustadz. Yang dimaksud dengan saya berulang ke laptop saya. Baik, saya matikan saja soalnya. Baik, yang dimaksud dengan ayat tersebut qurrata a'yun itu adalah al-muslimu yara zaujatahu abna'ahu yuti'unallaha wa rasulah. Seorang muslim menyaksikan dan melihat istri dan anaknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah qurrata a'yun, menyejukkan dan menyenangkan hati. Jadi kalau tujuan utama setelah ditazkiyah, tujuan keluarga itu menjadi pasangan yang menyejukkan pandangan, maknanya adalah pandangan pasangannya. Kalau tadi oleh Abu Sa'id dikatakan, ketika seorang muslim melihat pasangan dan hidupnya dan anaknya taat pada Allah dan Rasul, berarti wahai ibunda, jadilah hamba yang taat kepada Allah agar saat dipandang suami menyejukkan. Tidak sesederhana itu di dalam
menetapkan tujuan kehidupan ini bersama. Karena kata Nabi SAW, orang yang terbaik itu diantaranya adalah yang paling memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, ini juga luas ya, masyarakat ini luas, apalagi lingkungan juga luas. Manfaat bagi hewan, manfaat bagi tumbuhan, manfaat bagi manusia, manfaat bagi muslim, manfaat bagi non muslim, manfaat bagi siapapun. Sebagai manusia kita menebar manfaat kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita para orang tua mentazkiyah visi misi yang hakikatnya adalah mentazkiyah niat, mentazkiyah motivasi, mentazkiyah diri kita di dalam langkah membangun rumah tangga ke depan dan juga mendidik anak. Berikutnya adalah kita mencoba mentazkiyah prosesnya, ya. Mentazkiyah proses di dalam menyiapkan anak itu disebut dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata-kata robba yurabbi. Robba yurabbi itu arti menumbuhkan apa? Menumbuhkan potensi, menumbuhkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan akhlak, kekuatan moral, hingga mencapai kesempurnaan. Nah, itu dari kata-kata robba yurabbi itu begitu. Termasuk robba, ya, kalau di saya dulu itu kalau ada fakultas ya di Cairo University itu ada fakultas peternakan itu disebut dengan tarbiyatul hayat. Nah, tarbiyah itu dari kata-kata robba yurabbi, dan ada juga yang menyebut kata robba yang berarti pendidikan, mendidik itu diambil dari kata-kata rob. Rob itu artinya Tuhan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tidak mungkin dalam proses dari nilai-nilai ketuhanan, dari nilai-nilai transendental, dari nilai-nilai uluhiyah dan rububiyah. Ya, kata Rob itu artinya pendidik, memberi nikmat. Nah, Rob itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses menumbuhkan fisik anak, menumbuhkan intelektualitas anak, menumbuhkan akal hati anak, emosi anak, tidak mungkin dilepas dari Allah Subhanahu wa taala. Proses pendidikan harus semakin mendekatkan, menjauhkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, proses pendidikan itu yang berasal dari kata-kata robba yurabbi atau disebutkan kepada Rob, muncul hasil pendidikan itu robbani di dalam Ali Imran ayat 79. Walakin kunu robbaniyin. Robbani itu sosok hasil pendidikan atau tarbiyah tadi yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda kalau ditanya apa itu robbani, panjenengan jangan bilang itu merek jilbab atau merek baju, ya. Tapi robbani itu apa? Sosok yang dihasilkan dari proses tarbiyah, proses pendidikan yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana tersebut dalam Ali Imran ayat 7. Dilanjut, sosok anak seperti apa yang dihasilkan dalam proses tarbiyah melalui tazkiyah itu. Nah, setelah kita memahami bahwa proses pendidikan itu, proses pendidikan yang tertazkiyah itu tidak mungkin mencabut dari nilai-nilai ketuhanan, maka berikutnya juga perlu kita tazkiyah apa? Kita tazkiyah pendidikan anak kita. Tujuan yang pertama, yang ditazkiyah prosesnya dan tujuannya sekaligus ini adalah tazkiyah ta'limul ilmi. Mentazkiyah, mensucikan proses belajar hingga kemudian mendapatkan ilmu. Akhlaknya
dan tazkiyah ta'abud atau pengabdiannya. Nah, 3 hal ini yang akan coba saya jabarkan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semberi manfaat nggih. Ini ngapunten nggih, ini agak serius sedikit. Kan cuma sedikit ya, cuma sedikit aja seriusnya. Ya. Semoga nanti bisa dipahami. Nah, kenapa kita mendidik anak? Ya, kalau tadi tujuannya sudah tertazkiyah, kita paham, oh tujuannya adalah agar anak mendapatkan ilmu melalui proses pembelajaran itu. Ilmu itu sangat penting karena ilmu itu menjadi bekal yang sangat utama dalam menunaikan misi kehidupan. Makanya Nabi Adam itu oleh Allah diajari begini, wa'allama Adamal asma'a. Allah mengajari Adam nama-nama. Karena dengan ilmu ini bisa menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Malaikat tidak. Nah, tetapi ilmu ini hadirin didapat melalui apa? Kata Imam As-Suyuti ketika mendefinisikan apa itu belajar atau ta'lim, suatu aktivitas yang dengannya ilmu diraih. Kalau kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu dengan belajar. Ya, tidak bukan dengan santai-santai kemudian dapat ilmu. Upaya harus ada langkah yang serius dan sungguh-sungguh guna mendapatkan ilmu. Nah, kalau ilmu bagi anak-anak kita perlu didapat melalui proses yang serius, maka mendidik anak pun juga demikian, bukan sambilan. Apalagi kemudian diserahkan kepada pihak lain. Kadang ada juga yang merasa diserahkan ke sekolah, saya serahkan ke insan permata, selesai tugas orang tua. Tidak seperti itu. Kewajiban yang dimintai pertanggungjawaban orang tua. Ya, guru itu hanya pendamping saja dan bukan utama. Nah, sekarang kadang yang yang disalahkan itu guru lah. Kenapa anak saya ketika nggak bisa seperti ini dan lain sebagainya, gurunya bagaimana? Nah, padahal tugas utama guru hanya itu ada di tangan orang tua. Nah, kalau tadi tujuan mendidik anak agar anak mendapatkan ilmu dan ilmu dalam itu didapat melalui proses pembelajaran, maka orang tua juga perlu mengajari anak-anaknya. Sehingga banyak para tokoh pendidikan itu yang mencoba menghibur kita semua, menghibur para orang tua ketika hiburan dari guru, hiburan dari para ustadz, hiburan dari para motivator, hiburan dari para pendidik. Diingatkan bahwa justru dengan daring ini kita diingatkan dengan tujuan asli orang tua untuk serius mendidik anak-anaknya, tidak begitu saja diserahkan kepada guru-gurunya. Kita dihibur dengan seperti itu, melihat aduh kok sekarang ini jadi aku yang ngajar anak-anakku sendiri, begitu. Bukan masalah kok sekarang aku yang jadi. Nggak ada pandemi saja juga pendidikan tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika mendidik begitu juga mendidik para sahabatnya agar berilmu melalui membaca. Ya, sehingga hadirin rahmati Allah, proses pendidikan itu bukan hanya sekedar memindah atau mentransfer ilmu, ya, bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau zaman sekarang, kalau pendidikan itu hanya sekedar transfer ilmu, transfer sekolah, nggak usah kuliah, karena di YouTube itu sudah banyak ilmu-ilmu yang diperlukan itu. Bahkan kadang anak-anak yang homeschooling itu kemampuan skillnya itu lebih bagus dibanding yang sekolah, yang kuliah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia bisa belajar mandiri. Ya, tetapi perlu diingat, belajar itu bukan sekedar untuk transfer pengetahuan.
Kalau hanya sekedar transfer pengetahuan, YouTube bisa, Google juga bisa, dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih dari itu, bahwa proses pembelajaran, proses pendidikan itu adalah amaliyatu tafa'ulin tarbawiyyin. Proses interaktif antara guru dengan murid, dengan anak atau peserta didik, guna membantu mereka meraih pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tazkiyah tadi ya, tazkiyah hakikat pendidikannya di tazkiyah, kemudian visi keluarga di tazkiyah, misi dan tazkiyah, kemudian juga proses tujuannya juga di tazkiyah ya, tujuan rumah tangganya di tazkiyah, tujuan pendidikannya pun juga di tazkiyah. Bagaimana caranya agar anak mendapatkan ilmu yang bagaimana, ya, ilmu yang tadi yang mampu menjaga fitrahnya, ya. Kalau surat pendek ya, diajari doa-doa, diajari surat pendek, terutama yang ada di juz 30. Nah, ini sebetulnya juga punya makna dan mengajarkan kepada kita. Sebetulnya ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak, ilmu yang tertazkiyah, yang kita ajarkan kepada anak-anak itu seperti apa? Kalau di juz amma itu hadirin, ilmu yang diciptakan oleh Allah. Ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Asal mulanya sampai kemudian endingnya nanti di hari kiamat, apa yang terjadi dengan matahari, apa yang terjadi dengan bulan, apa yang terjadi dengan bumi, dan sebagainya. Nah, intinya ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, ilmu yang tertazkiyah itu ilmu apa saja, termasuk di dalamnya adalah ilmu alam semesta, ilmu kauniyah, ilmu alam, ilmu eksak, dan sebagainya. Yang justru lebih dominan disebutkan oleh Allah di juz 30 itu. Ya. Nah, ilmu yang kita ajarkan. Hanya saja, hadirin yang dirahmati Allah, saat kita mendidik anak, memperkenalkan dan mengajarkan ciptaan-ciptaan Allah itu, agar anak tidak sekedar tahu bahwa ini namanya bumi, bumi itu bulat, ini itu matahari, matahari itu punya cahaya, punya sinar, matahari itu kemudian sebagai pusat tata surya, tumbuh-tumbuhan itu dari kecil kemudian sampai berbuah, ada penyerbukan dan sebagainya. Bukan hanya itu di dalam mentazkiyah ilmu yang diajarkan kepada anak-anak. Nah, ilmu yang diajarkan kepada anak-anak itu, ilmu yang tertazkiyah ketika ilmu itu mengantarkan anak-anak kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat pagi-pagi ya, misalnya jalan kaki, kita lihat ada mentari yang baru bersinar, kita tanya pada anak kita, siapakah yang menciptakan matahari itu? Kalau anak kita menjawab Allah yang menciptakan, itu luar biasa. Kelihatannya sederhana hadirin, tetapi itu memberi makna yang luar biasa bahwa pengetahuan itu memang semestinya menjadikan anak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita dulu hadirin cara belajar kita itu tidak sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau yang diinginkan oleh Al-Quran saat kita belajar tentang alam semesta misalnya, seharusnya kita mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Ya, dengan sia-sia sampai kemudian menangis. Tapi dulu waktu kita kuliah yang jurusan MIPA dan lain sebagainya atau sains, saat kita belajar matahari, bintang, yang manusia, yang ilmu sosial belajar tentang manusia, kemungkinan besar tidak sampai mengatakan ya Allah tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Ya, kemungkinan juga tidak nangis ketika diajari oleh dosennya, oleh guru alam semesta itu. Ya, kemungkinan bukan air mata yang bercucuran, kemungkinan air mulut karena tertidur waktu diterangkan hingga kemudian ngiler di bangku-bangku itu. Ya, mungkin begitu ya, mungkin. Nah, padahal yang diinginkan oleh Allah tidak demikian. Makanya
Muhammad Iqbal itu mengkritik dunia pendidikan modern dengan mengatakan innal madarisa tu'allimunal ma'arifa wala tu'allimu al-khusyu'a wa dumu'a. Sekolah-sekolah modern memang mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, tapi tidak mengajarkan hati yang khusyuk dan mata yang berurai air mata. Nah, ini tazkiyah ilmu, tazkiyah ilmu. Jadi sederhana kelihatannya, tetapi secara nilai sangat berarti ilmu yang bertazkiyah itu. Saat anak-anak kita misalnya, tadi disampaikan oleh Ustazah bahwa nanti ada agenda tukar-menukar hadiah dalam rangka merealisasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, karena memberi hadiah itu sangat kuat menumbuhkan kasih sayang dan cinta kasih di antara kalian. Nah, ya itu dikaitkan. Bolehkah di agenda yang sama dilakukan juga oleh orang lain? Ayo kita saling memberi, tetapi motivasinya berbeda. Yang satu dimotivasi oleh budaya, yang satu dimotivasi oleh agama dan ajaran Rasulullah. Ini secara nilai keagamaannya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mentazkiyah ilmu. Kemudian tazkiyah akhlak, ya, tazkiyah akhlak. Nah, tazkiyah akhlak ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting. Pentingnya begini. Akhlak itu saking tinggi nilainya, oleh Nabi dikatakan dengan akhlak yang baik orang itu bisa mengejar kualitas orang yang banyak sholat malam dan banyak puasa sunnah. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya itu darajatas shaimi wal qaim. Dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik itu bisa mengejar, ya. Bisa mengejar. Lebih luar biasa lagi kalau ya sholat malam, ya puasa sunnah, ya akhlaknya baik dan sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begini, ya, karena ada riwayat yang menyebut Rasul itu seorang guru, ya, bahwa innama bu'itsu mu'alliman, ya, aku diutus sebagai guru. Dan juga hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, mentazkiyah akhlak. Akhlak itu perlu pembiasaan hadirin, ya. Akhlak itu, makna akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontanitas. Jadi anak kita itu kalau misalnya ada saudaranya yang jatuh langsung nolong, nah itu berarti menolongnya spontanitas, itu sudah menjadi akhlak. Ketika anak kita melihat ada orang yang jatuh langsung spontanitas dibantu, ya itu menjadi akhlak. Nggak mikir-mikir dulu. Nah, untuk sampai pada tahapan seperti itu tidak mudah. Perlu ada mumarasah, perlu ada pelatihan-pelatihan, perlu ada proses yang berkesinambungan. Kalau tadi contohnya untuk agar anak itu sayang kepada temannya, ada praktek saling memberi hadiah. Agar anak itu terlatih untuk jujur misalnya, disampaikan tentang pentingnya kejujuran, dan juga ada praktek kejujuran yang dilakukan kemudian nanti dievaluasi. Itu menjadi akhlak. Jangankan terhadap anak-anak, kepada orang dewasa saja juga perlu dikawal, ya. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu bertanya, siapa yang hari ini sholat subuh berjamaah? Dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Semua pertanyaan Nabi yang jawab sinten? Abu Bakar. Untuk apa? Untuk memastikan proses itu, pelatihan-latihan itu bisa berjalan. Dan kita bersyukur karena yang menjawab hanya Abu Bakar. Kalau semua sahabat menjawab, kita ini susah meniru para sahabat. Ya, paling tidak karena yang jawab hanya Abu Bakar, kita seperti sahabat-sahabat yang lain, ya, yang tidak menjawab tadi itu. Ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, jadi penanaman akhlak itu tidak hanya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, selesai, tidak. Tetapi ada praktek, ya, ada pembiasaan agar kemudian anak terbiasa melakukan sesuatu
hingga kemudian bahasa kita mendarah daging, ya, mendarah daging. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Toha Abdurrahman, beliau mengatakan begini, inna dina wal akhlaqu syai'un wahidun, fala dina bighairi akhlaqin wal akhlaqa bighairi dinin. Sesungguhnya akhlak itu satu kesatuan. Tidak ada agama tanpa akhlak dan tidak ada akhlak tanpa agama. Makanya kemarin itu ketika Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035 menyebutkan akhlak tapi tidak menyebutkan agama, Pak Menteri itu dinasihati oleh Kiai Ma'ruf selaku Wapres ya untuk mengikuti ulama, karena ulama itu menyampaikan bahwa ada orang beragama tapi tidak ada akhlak. Ini juga masalah. Sholat saja harus ada akhlaknya, ya. Kalau ayah bunda misalnya, ayah misalnya sholat berjamaah di masjid, tidak pakai baju tapi sarungnya dinaikkan di atas pusat dan sampai ke bawah lutut, sholatnya sah, wong auratnya tertutup, gitu ya. Begitu juga ayah bunda puasa, ya, berpuasa. Tapi kalau yang puasa tapi tetap melakukan dusta dan perbuatan dusta, puasanya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Agama dan akhlak itu satu kesatuan. Orang yang mengaku beragama tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik itu masalah. Apalagi kemudian berakhlak tetapi tidak beragama. Wala akhlaqa bighairi dinin. Berakhlak bin Walid, Utsman, Umar bin Khattab dan lain sebagainya sebelum masuk Islam, ketika masih jahiliyah, mereka itu dikenal sebagai pemberani. Pemberani itu akhlak. Kemudian dikenal dermawan. Dermawan itu juga akhlak. Kemudian dikenal juga orang yang menepati janji. Nah, itu juga kaitannya dengan akhlak. Tetapi ketika tidak dilandasi oleh agama, bermasalah. Makanya hanya saja ya Bunda, proses tazkiyatun nafs dalam menanamkan akhlak itu mengharuskan kita para orang tua ini perlu memiliki akhlak itu untuk kemudian kita tanamkan kepada anak. Kalau tidak, diprotes terus sama anak-anak kita. Di sekolah anak-anak diajari kalau makan gunakan tangan kanan. Tapi ketika di rumah ayah bunda menjumpai ada perbedaan ya antara di sekolah dengan di rumah, ya. Di sini hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian begitu juga melihat ayah bundanya makan sambil berdiri, anak yuk kaget juga, loh kok begini ya. Begitu. Jadi perlu ada keselarasan ya. Jadi mentazkiyah anak harus diawali dengan mentazkiyah diri pribadi kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya bukan orang tua yang terbaik, tetapi menginginkan menjadi orang tua yang baik dengan bersama-sama ini. Ya, kita terus mengkaji, mempelajari, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dan menerapkannya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah SWT, tazkiyah pendidikan itu ya dikatakan berhasil ketika semakin tinggi anak-anak yang kita didik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah. Okay. Artinya perhatian kita para orang tua terhadap penghambaan anak kepada Allah ini harus kuat. Okay. Saking kuatnya para nabi pun juga, para nabi itu juga mewanti-wanti betul, memberikan fokus kepada pendidikan anak itu dari sisi aspek ubudiyah atau ibadah ini. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tidak ada makanan dan tidak ada tanaman, beliau berdoa kepada Allah. Padahal anaknya di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu bukan makanan dan tanaman yang pertama diminta. Tapi yang diminta pertama kali itu adalah, ya Allah, aku tempatkan anak dan istriku di lembah yang tidak ada makanan dan tanaman ini. Rabbana liyuqimus shalah. Semoga mereka sholat. Semoga mereka disenangi oleh sebagian orang.
dan karuniakanlah makanan. Yang dibutuhkan makanan, tapi ini menjadi tema yang ketiga, permintaan ketiga. Baru kemudian permintaan yang keempat, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat bunda yang dirahmati Allah, kalau selama ini kita belajar, kemudian proses pembelajaran yang kita tempuh itu kok kemudian menghasilkan kita yang jauh dari Allah, kemudian ibadahnya juga demikian agak bermasalah, berarti proses yang kita lalui selama ini ada sisi-sisi yang kurang. Dan ini tidak boleh terjadi untuk anak-anak kita. Anak-anak kita harus